Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid Agung Darussalam Cilacap yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan nikmat demi nikmat masih Allah curahkan kepada kita sekalian. Kesehatan jasmani dan rohani, nikmat iman Islam yang senantiasa melekat. Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang sangat baik ini khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan untuk jamaah sekalian. Mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Apapun masalah, problematika dalam kehidupan kita, yakinlah dan mantaplah Allah akan memberikan solusi kepada kita. Allah berjanji wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya jalan keluar dari masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan bahkan Allah memberikan bonus, memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Mari di era COVID-19 bahkan sampai awal 2021 ini masih belum berakhir. Kita persiapkan bekal agar setidaknya kita menjadi hamba yang mulia. Bukan hanya mulia di hadapan sesama hamba lainnya, tetapi jadilah hamba yang mulia di hadapan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal itu adalah dengan bertakwa kepadanya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya kamu sekalian yang paling mulia di hadapanku adalah yang paling bertakwa kepadaku. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan khutbah Jumat siang hari ini akan saya sampaikan materi berisi tentang percakapan Luqmanul Hakim dengan putranya. Satu ketika anak Luqman bertanya kepada Luqmanul Hakim, "Ya abati, ayyul khisali 'alal insani khairun?" Wahai ayahanda, sesuatu apakah yang paling baik bagi seorang manusia itu? Ketika ditanya seperti itu, Luqman menjawab, ad-din, sesuatu yang paling baik bagi manusia itu adalah ad-din. Sesuatu itu adalah agama, wahai anakku. Maka
laksanakan, kerjakan dan amalkan dalam engkau beragama. Anaknya lantas bertanya lagi, wa iza kanat isnatain. Bagaimana kalau ada yang kedua, wahai ayahanda? Luqman menjawab, al-mal. Kalau ada yang kedua, wahai anakku, maka yang kedua itu adalah harta. Beragama tanpa mempunyai harta yang cukup, beragama tanpa mempunyai bekal materi yang cukup, bisa jadi menjadi masalah dalam hal ketumakninahan, dalam hal kekhusyuan beribadah kepada Allah, dalam hal ingin bersedekah, tentu berkurang. Tetapi jadikan agama sebagai nomor satu dan harta yang kedua. Anaknya lantas bertanya, wa iza kanat salasan. Bagaimana kalau ada yang ketiga? Luqman menjawab, al-haya'u. Kalau engkau mempunyai yang ketiga, maka jadilah engkau seorang anak, seorang manusia yang punya rasa malu. Malu kepada Allah, malu kepada makhluk Allah. Engkau menjadi orang yang beragama, menjadi orang yang berharta. Jadilah engkau sebagai seorang manusia kelak, anak manusia yang punya rasa malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Anaknya lantas menjawab, wa idza kanat arbangan. Bagaimana kalau ada yang ketiga, wahai ayahanda? Luqman menjawab, husnul khuluq. Kalau engkau mempunyai yang keempat, ketika engkau sudah beragama, engkau berharta, engkau mempunyai rasa malu, jadilah engkau anak yang berakhlak baik. Jadilah engkau kelak menjadi manusia yang berakhlakul mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak. Jadilah engkau, wahai anakku, seorang anak yang berakhlak. Anaknya lantas meneruskan, wa iza kanat khamisan. Bagaimana kalau ada yang kelima? Luqman menjawab, as-sakha'u. Jadilah engkau seorang anak, seorang manusia yang dermawan. Ketika engkau sudah beragama, ketika engkau sudah berharta, ketika engkau mempunyai rasa malu dibalut dengan akhlakul karimah, jadilah engkau seorang anak, seorang manusia yang dermawan, peduli terhadap lingkungan. Sebab dengan dermawan engkau akan dekat kepada manusia, engkau juga akan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya masih bertanya, wa iza kanat sittan. Bagaimana kalau ada 6, wahai ayahanda? Luqmanul Hakim menjawab, idza ijtama'atil insanu khamsu hisalin. Wahai anakku, ketika 5 hal kumpul dalam diri seorang manusia, fahuwa taqiyun, maka seorang manusia itu adalah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Wa huwa naqiyun, dan dia adalah orang-orang yang bersih. Walillahi waliyun, orang-orang itu adalah orang-orang yang akan menjadi wali Allah, kekasih Allah. Wa minasyaitani bari'un, orang yang mempunyai 5 hal akan terbebas dari setan. Setan tidak akan bisa mendekatnya. Mudah-mudahan sebagai orang tua kita bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita, sebagaimana Luqman memberikan nasihat terbaik untuk anak-anaknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Aqulu qali hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.